Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Cinta Naila Fadrina dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran ekonomi bab akuntansi yakni jurnal khusus yang ada pada perusahaan dagang. Nah, sebelumnya perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Contohnya itu adalah toko kelontong dan juga supermarket. Nah, teman-teman pasti pernah dong belanja di toko swalayan. Biasanya transaksi tidak hanya satu jenis barang saja, akan tetapi banyak barang yang dibeli. Berdasarkan kejadian tersebut, pada perusahaan dagang yang jumlah transaksinya sangat banyak dan berulang, diperlukan pencatatan yang khusus. Oleh sebab itu, dalam pencatatan di perusahaan dagang dikenal dengan jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus juga biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang yang terdiri atas 4 macam. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal pembelian, dan yang terakhir, jurnal penjualan. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Contohnya penjualan barang dagang secara kredit. Berikut adalah contoh format jurnal penjualan. Keterangan pada nomor 1 yakni untuk mencatat tanggal kejadian transaksi. Nomor 2 untuk mencatat nama debitur. Nomor 3 untuk mencatat syarat pembayaran. Nomor 4 untuk mencatat jumlah transaksi piutang dagang. Nomor 5 untuk mencatat jumlah transaksi penjualan. Yang kedua adalah jurnal pembelian. Jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Contohnya pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, dan pembelian perlengkapan secara kredit. Berikut adalah contoh format jurnal pembelian. Keterangannya nomor 1 tanggal, kolom tanggal diisi dengan tanggal yang tertera dalam bukti transaksi. Nomor 2, keterangan, kolom keterangan diisi dengan keterangan ringkas biasanya menyebutkan nama kreditur. Nomor 3, nomor bukti. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi seperti nomor faktur. Yang keempat, syarat pembayaran. Kolom ini diisi dengan syarat pembayaran untuk pembelian kredit yang dilakukan. Nomor 5, pembelian. Kolom ini diisi dengan harga pokok pembelian barang dagangan yang dibeli pada tanggal tersebut. Nomor 6, perlengkapan. Kolom ini diisi dengan harga pokok pembelian perlengkapan yang dibeli pada tanggal tersebut. Nomor 7, akun. Mencatat nama akun yang tidak disediakan kolom akun tersendiri. Nomor 8, referensi. Mencatat nomor kode akun yang diposting ke buku besar untuk akun serba-serbi. Nomor 9, jumlah. Mencatat jumlah uang untuk akun yang dicatat dalam kolom serba-serbi. Nomor 10, utang dagang. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah utang dagang yang terjadi. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Contohnya transaksi penjualan tunai, penerimaan pinjaman, penerimaan pendapatan, penerimaan bunga, pelunasan piutang, dan penambahan modal. Berikut adalah contoh format jurnal penerimaan kas. Keterangan untuk nomor 1 tanggal, kolom tanggal diisi dengan tahun, bulan, tanggal terjadinya transaksi. Nomor 2, nomor bukti. Kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi seperti nomor kwitansi, cek, atau nomor bukti kas masuk. Nomor 3, keterangan. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat sumber penerimaan kas atau nama transaksi atas akun yang dikredit. Nomor 4, referensi. Kolom referensi diisi dengan nomor akun pada saat posting.
kecuali untuk transaksi yang berkaitan dengan piutang dagang diisi dengan tanda check mark pada saat transaksi dicatat. Hal ini dilakukan karena pada saat yang bersamaan, transaksi tersebut akan dicatat di dalam akun pembantu piutang dagang. Nomor 5, kas. Kolom kas diisi dengan jumlah uang yang diterima pada tanggal transaksi yang akan dicatat pada sisi debit akun kas. Nomor 6, potongan penjualan. Kolom potongan penjualan diisi dengan jumlah potongan penjualan yang diberikan pada tanggal transaksi. Nomor 7, penjualan. Kolom penjualan diisi dengan jumlah barang yang dijual secara tunai yang akan dicatat pada sisi kredit akun penjualan. Nomor 8, piutang dagang. Kolom piutang dagang diisi dengan jumlah piutang yang diterima pada tanggal tersebut yang akan dicatat pada sisi kredit akun piutang dagang. Nomor 9, akun. Mencatat nama akun yang tidak disediakan kolom akun tersendiri. Nomor 10, referensi. Mencatat nomor kode akun yang diposting ke buku besar untuk akun serba-serbi. Nomor 11, jumlah. Mencatat jumlah uang untuk akun yang dicatat dalam kolom serba-serbi. Yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal yang fungsinya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Contohnya pembelian barang dagang tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, dan prive. Berikut adalah contoh format jurnal pengeluaran kas. Keterangannya nomor 1, tanggal. Kolom tanggal diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal terjadinya transaksi. Nomor 2, nomor bukti. Kolom ini digunakan untuk mencatat nomor di transaksi seperti nomor kwitansi, nota kontan, cek, dan juga bukti kas keluar. Nomor 3, keterangan. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat nama kreditur, akun yang didebit, atau nama transaksi. Nomor 4, referensi. Kolom referensi digunakan untuk mencatat tanda check mark bila posting ke dalam buku besar pembantu telah dilakukan dan digunakan untuk mencatat nomor kode akun atas pembelian tunai dan jumlah serba-serbi bila posting ke buku besar telah dilakukan. Nomor 5, pembelian. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Nomor 6, utang dagang. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah utang dagang yang dibayar atau dilunasi. Nomor 7, akun. Mencatat nama akun yang tidak disediakan kolom akun tersendiri. Nomor 8, referensi. Mencatat nomor kode akun yang diposting ke buku besar untuk akun serba-serbi. Nomor 9, jumlah. Mencatat jumlah uang untuk akun yang dicatat dalam kolom serba-serbi. Nomor 10, kas. Kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah berkurangnya uang tunai yang dikeluarkan. Nomor 11, potongan pembelian. Kolom ini digunakan untuk mencatat potongan pembelian yang diterima. Nah, itu dia teman-teman jurnal khusus yang ada di perusahaan dagang. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.